Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Mariani dalam pembelajaran kimia bab struktur atom dengan materi konfigurasi elektron. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan tayangan slide berikut ini. Dasar 1. Menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel. Yang kedua, menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Bohr. 2. Siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, larangan Pauli, dan kaedah Hahn. 3. Siswa dapat mengetahui hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Yang keempat, siswa dapat menentukan letak, golongan, dan periode suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Definisi konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Orbital adalah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Kita lanjutkan dengan teori atom Bohr. Model atom yang dijelaskan Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasan tertentu. Lintasan yang dilalui elektron disebut sebagai kulit elektron. Pada konfigurasi elektron model atom Bohr, elektron suatu atom yang masih tersisa pada tingkat kulit pertama akan mengisi kulit yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Banyaknya elektron yang mengisi masing-masing kulit elektron dinyatakan melalui rumus 2n pangkat 2. Kita lihat contoh. Jika pada kulit pertama n sama dengan 1, maka 2n kuadrat ini kita ganti angka n-nya dengan angka 1, berarti 2 dikali 1 pangkat 2 adalah 2. Berikutnya, banyaknya elektron pada kulit L atau kulit yang kedua adalah 8. Kita bisa menemukan angka 8 dengan memasukkan rumus ini. 2n pada kulit L adalah 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Sehingga 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. Berikutnya, untuk elektron pada kulit M atau kulit yang ketiga, maka akan diperoleh 18. Dari mana angka 18?
kita akan masukkan rumus 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 9 dikalikan 2 hasilnya 18. Berikutnya, banyaknya elektron yang terdapat pada kulit N sama dengan 4, dapatnya 32. Dari mana dapatnya? Kita lihat di sini lagi. 2 dikali N. Karena N-nya adalah 4, 4 dikali kedua adalah 16, maka dapatnya 32. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan lintasan elektron pada atom bor. Kalau kalian perhatikan, pada pelajaran yang sudah kalian dapatkan perkembangan teori atom, kalian sudah tidak asing lagi melihat gambar dari model atom bor ini. Bahwa atom bor itu terdiri dari inti atom, dikelilingi oleh kulit-kulit. Ini kulit-kulit. Kulit pertama, ini namanya kulit K. Ya, karena dia 1, kita masukkan rumus tadi, jadi 2 dikali 1 pangkat 2, berarti pada kulit yang pertama ini kulit K, isinya adalah maksimum 2 elektron. Nih. Berikutnya pada kulit L, kulit yang kedua, itu maksimum dapat 8 elektron. Ya, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya kita perhatikan pada kulit yang ketiga adalah kulit M. Karena M itu kulit ketiga, maka paling banyak isinya adalah 18 elektron. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contoh penerapan dari aturan Bohr tadi. Kalian lihat di sini, ini adalah lambang unsur dari Li. Li adalah litium. Di sini ada angka 3. Apa arti angka 3 ini? Kalian masih ingat kan? Angka 3 ini menunjukkan nomor atom. Nomor atom itu menandakan jumlah elektron yang terdapat pada suatu unsur. Berarti unsur Li atau litium ini mempunyai elektron sebanyak 3. Nah, bagaimana cara pengisian konfigurasinya? Kita perhatikan di sini pada kulit K, ya, tadi sudah Ibu jelaskan, kulit K itu maksimum 2 elektron. Berarti angka 2 ini maksudnya elektron tersebar pada kulit yang pertama, yaitu kulit K, sebanyak 2 elektron. Nah, karena litium ini 3 elektronnya, maka pada kulit yang kedua atau kulit M, dia diisi oleh sisanya. Karena ini 3, maka pada kulit L hanya diisi dari 3 dikurang 1, berarti 1 elektron. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut. Agar kelihatan lebih jelas, kalian perhatikan dalam tabel ini terdapat unsur litium, nomor atom 3, berarti jumlah elektronnya ada 3. F adalah fluorin, angka 9 berarti nomor atom yang menunjukkan jumlah elektron sebanyak 9. Magnesium ada 12 elektronnya, kalsium 20, barium 56, radon 86. Bagaimana cara penulisan konfigurasi elektronnya? Kalian ingat, kulit yang pertama adalah kulit K, ya.
Kulit K itu maksimum isinya 2 elektron. Berarti pada kulit K ini semuanya menempati 2 elektron. Kulit K, berikutnya kulit L. Kulit L adalah kulit kedua, sisa dari jumlah elektronnya. Kalau dia 3, berarti di sini sisanya 1 untuk kulit L. Fluorin 9, berarti sisanya 7. Magnesium, mengapa 8? Apa enggak 10 saja? Ya. Di sini magnesium walaupun jumlahnya 12 dikurang 2 10, tapi kalian tidak boleh menuliskan 10 elektron pada kulit L. Mengapa demikian? Karena pada kulit L itu adalah kulit kedua. 2 dikali 2 pangkat 2 itu maksimum isinya 8. Maka kalau kamu isi angka 10 berarti dia lebih kelewatan elektronnya. Berarti untuk magnesium, elektronnya mengisi pada kulit K, kulit L, dan kulit M. Berarti 2, 8, 2. Selanjutnya dengan kalsium. Ini 20. Kan kalsium itu kulit ketiganya kulit L, maksimum 18 elektron. Berarti sini kan bisa kita isi 10. 2, 8, 10. Kok ini 8 ya, Mbak? Kenapa? Nah, ini penjelasannya begini anak-anak. Pada kulit M itu harus penuh diisi 18 elektron. Kalau elektronnya tidak mencukupi 18, maka dia harus diisi dengan 8. Berarti kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 8 elektron. Sisanya berapa? Ya, sisanya 20 dikurang 18, sisanya 2. Berarti kalau kamu perhatikan, kalsium ini disusun oleh kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Demikian selanjutnya, kamu perhatikan untuk barium. Barium pada kulit K penuh dengan 2 elektron, pada kulit L penuh dengan 8, pada kulit M penuh dengan 18, pada kulit N juga penuh dengan 18. Mengapa ini tidak 32? Ya, karena kulit N itu kan 32. Cukup tidak ini? Cukup tidak ini 32? Nggak cukup ya? Nah, kalau tidak cukup, berarti dia harus diisi dengan 18 elektron. Di sini sisanya 8, di sini 2. Ingat ya, Nak, di sini tidak boleh diisi angka 10, ya. Tidak boleh 10 elektron. Harus 8. Sisanya ke kulit berikutnya, yaitu kulit ini K, L, M, N, O, dan P. Jadi barium ini disusun oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 kulit. Dan konton terakhir adalah radon. 86. Ya, jadi semakin banyak jumlah elektron, maka konfigurasi elektron pun akan semakin banyak menggunakan kulit. Kulit K, kulit L, kulit M, dan di sini terpenuhi 32. Ya, karena di kulit yang keempat itu 32 maksimumnya. Nah, dia bersisa lagi nih, sisa 18 dan bersisa lagi di kulit berikutnya kulit K, kulit L, M, N, O, P, 8 elektron. Sekarang kita teruskan dengan elektron valensi. Ini biasa disingkat dengan L dan val. Itu maksudnya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Adalah elektron yang berada di barisan orbital kulit terluar dari sebuah atom. Kita ambil contoh atom Cl atau atom klorin. Nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Ya, kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, dan kulit M 7 elektron.
Yang mana kulit paling luar? Yang paling luar adalah kulit K, L, M. Berarti M yang paling terluar, jumlahnya 7. Maka berapa elektron valensi dari atom klor? Jawabannya adalah 7. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, atom oksigen. Dengan nomor atomnya 8, maka konfigurasinya pada kulit K 2 elektron, pada kulit L 6 elektron. Yang mana yang paling luar? Yang paling luar adalah di kulit L. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 6. Berarti elektron valensi dari atom oksigen adalah 6. Setelah kalian memahami konfigurasi elektron menggunakan teori atom Bohr, ya, yang menyatakan bahwa elektron itu beredar melalui kulit. Ya, ada kulit K, kulit L, kulit M dan seterusnya. Maka konfigurasi yang berikutnya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah aturan dari Aufbau. Kok namanya Aufbau? Bau ya? Bukan bau, nak. Aufbau ini adalah bahasa Jerman yang artinya meningkat. Apa yang meningkat? Yang meningkat adalah tingkat energinya. Ini bunyinya. Pada kondisi normal, pada tingkat dasar, elektron akan menempati orbital yang memiliki energi terendah terlebih dahulu dan diteruskan ke orbital yang memiliki energi lebih tinggi. Ini contohnya. Masih ingat kan? Kita pada pelajaran sebelumnya sudah mempelajari bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum itu ada bilangan kuantum magnetik, azimut, bilangan kuantum utama, dan bilangan kuantum spin. Di sini yang kamu lihat adalah bilangan kuantum apa? Ya, betul. Bilangan kuantum azimut yang menandakan dengan subkulit. Subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan seterusnya. Harus diingat bahwa masing-masing orbital memiliki batas elektron atau batas maksimum elektron yang dapat mengisinya. Ya, ini Ibu cuma mengulang saja, ya, bahwa orbital S itu, ya, subkulit S itu hanya maksimal diisi 2 elektron, maksimal 2 elektron. Kemudian orbital P atau subkulit P maksimal hanya diisi dengan 6 elektron. Orbital D itu maksimal diisi dengan 10 elektron. Dan orbital F itu maksimal diisi oleh 14 elektron. Biar kalian lebih memahami jumlah elektron maksimum, kita lihat pada tabel berikut. Subkulitnya adalah subkulit S, P, D, F atau sering disebut dengan subkulit SPDF. Jumlah orbital, ya, subkulit S itu 1 orbital. Kalau kita kemarin pada pelajaran sebelumnya, orbital ini Ibu gambarkan dengan 1 kotak kan? Masih ingat kan? Ya, betul. Orbital P itu ada 3 kotaknya. Orbital D ada 5 kotaknya. Orbital F ada 7 kotaknya. Karena masing-masing 1 kotak itu 2 elektron, maka maksimumnya 2, 6, 10, dan yang ini adalah 14. Kita lanjutkan.
Untuk mempermudah cara pengisian konfigurasi elektron SPDF atau aturan Aufbau, kamu perhatikan urutan tingkat energi. Nah, dari tayangan ini, kamu bisa lihat yang mana energi paling rendah, 1S atau 8S. Kamu perhatikan? Ya, betul. Yang paling rendah adalah 1S. Dari 1S, dia akan kemana? Ke 2S. Lanjut, ke 2P. Terusnya 3S. Lalu dari 3S dia akan menuju ke 3P. Lanjut lagi 4S, terus ke 3D, 4P, 5S, terus lagi kemanakah dia lanjutnya? Oh, dia akan menuju ke 4D. Dari 4D kemana? Ke 5P, ke 6S. Apakah dia langsung ke 7S? Oh, tidak. Dia akan ke atas dulu, ke 4F. Ke 5D, ke 6P, ke 7S. Sebelum mencapai ke 8S, energinya naik dulu ke 5F, 6D, 7P, dan 8S. Dari gambar tadi, ya yang kayak spiral, nah, kita urutkan pengisiannya berdasarkan subkulit atom. Yang paling rendah tadi kan 1S kan? Berarti ini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 5S, 4D, 5P, dan seterusnya sampai ke 8S. Sekarang kamu tahu enggak nih dari mana nih angka 2 ini? Angka 6, angka 10, angka 14, angka 2. Dari mana ini dapatnya? Ya, betul. Angka yang di atas ini bukan menunjukkan pangkat seperti matematik, tapi angka 2, angka 6 ini menunjukkan maksimum elektron yang mengisi orbital S atau subkulit S2. Subkulit P 6, subkulit D 10, subkulit F ini 14, subkulit D 10, subkulit apa lagi nih? Ya, dia lagi 10. Jadi yang angka-angka di atas ini maksudnya jumlah elektron maksimum, ya, bukan pangkat ya. Perhatikan ya anak-anak, bukan pangkat, tapi membacanya ini adalah jumlah elektron maksimum. Cara bacanya bukan 1S pangkat 2, tapi 1S2. Yang ini 7P6. Yang ini gimana bacanya? 4F14. Apa artinya? 4F14 berarti ini orbital F-nya ada 14 elektron. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Ya. Kita lihat di sini ada atom apa nih? Atom C. Apa tuh C itu? Ya, betul. Karbon. Atom karbon ada 2 angka nih. Ada angka 12, ada angka 6. Masih ingat enggak nih? Apa maksud angka ini? Ya. Waktu kita belajar tentang nomor atom dan nomor massa, sudah Ibu jelaskan bahwa angka yang di atas ini namanya nomor massa. Yang di bawah ini nomor atom. Ya, karena kita akan membuat konfigurasi elektron, maka yang kamu perhatikan adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron, yaitu di nomor atom. Ya. Kita lihat nomor atomnya 6, berarti elektronnya ada 6. Bagaimana menuliskannya? Kita mulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu di 1S. S maksimum 2, berarti 1S2. Ini kan 6 elektronnya. Kemana lagi dia mengisinya? Oh, tadi kan sudah ada petunjuknya. Sesudah 1S, dia akan mengisi ke kulit 2S.
S berapa isinya paling banyak? Oh, 2. Berarti 2S, 2. Berapa jumlahnya? 2 tambah 2 sudah 4 elektronnya. Sedangkan di sini 6. Berarti masih 2 lagi. Kemana 2-nya? 2-nya akan mengisi ke kulit yang lebih tinggi, yaitu ke subkulit 2P. Sehingga konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P2. 2 elektron ditambah 2 elektron ditambah 2 elektron jadi 6 elektron. Sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. 12 magnesium. Bagaimana cara mengisinya? Ya sama seperti tadi. Kita akan mulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu di subkulit 1, ya betul 1S. S maksimum 2, berarti 1S 2. Sesudah 1, dia akan mengisi ke subkulit yang kedua, yaitu 2S 2. Lanjut ke 2P. Nah, mengapa ini P-nya 6? Karena maksimum ke 6. Ini kan 12. Jadi 2 tambah 2 tambah 6. Sudah 10 kan? Kurang 2. Sesudah 2P, dia akan mengisi ke 3S. 3S 2. Jadi konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Bagaimana dengan vanadium? Ya sama. Dasarnya adalah sama. Dari yang paling rendah 1S2, lanjut 2S2, berikutnya 2P6, terus 3S2, 3P6, sesudah 3P6 urutannya dia akan mengisi ke 4S2. 4S2 lanjutnya adalah 3D3. Mengapa cuma 3 di sini? Karena jumlahnya 23. Ini kita hitung, 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Maka di subkulit D, dia mengisi 23 dikurang 20, ada 3. Sekarang kalian ingat lagi pengisian elektron pada orbital. Ya, ini juga sudah pernah kita pelajari pada bab bilangan kuantum. Ya, biar kalian lebih jelas dan lebih paham dengan orbital, Ibu gambarkan lagi orbital S, itu satu kotak. Orbital P, ini satu kotak, 2 kotak, 3 kotak. Orbital D, 1, 2, 3 kotaknya, 4, 5. Orbital F, ini 1, ini kedua, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Masing-masing satu kotak ini isinya 2. Nah, sekarang pada materi yang ini, Ibu akan jelaskan tanda panahnya, ya. Kamu perhatikan, tanda panahnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini maksudnya apa? Maksudnya, orbital S itu kan 2 maksimumnya. Jadi kalau ada 2 elektron, ngisinya 1 dulu ke atas, baru satunya ke bawah. Kalau orbital S-nya cuma 1 elektron, berarti elektronnya mengisi di tanda panah ke atas. Ya. Jadi maksudnya, tanda panah yang di atas ini berarti S1. Tanda panah ke bawah berarti S2. Sekarang P. P ini maksimum ada 6 ya. Nah, cara pengisiannya ada aturannya nih. Pertama-tama panahnya ke atas dulu. Berarti ini maksudnya yang panah ini untuk P1, ini untuk P2, ini untuk P3, yang ke bawah untuk P4, ini P5, yang ini P6. Dengan cara yang sama, kamu perhatikan untuk di D. D1, D2, D3, D4, D5.
Yang ke bawah mulai di 6, panahnya di 7, di 8, di 9, di 10. Jadi cara ngisinya tidak boleh sekedak-sekedak kalian, ada aturannya. Isi dulu ke atas panah-panahnya, kalau bersisa baru ke bawah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ya, jadi yang tadi Bu jelaskan cara yang panah ke atas, panah ke bawah, itu akan kita lihat dari aturan Han. Aturan Han menyatakan bahwa elektron-elektron dalam pengisiannya cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron itu akan berpasangan jika subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Gimana maksudnya? Nih, ini contohnya ya. Kita lihat contoh dari kaidah Han atau aturan Han. Ibu ambil dari 7 nitrogen. Nitrogen ini 7 nomor atomnya. Berarti konfigurasinya helium, 2s2, 2p3. Ada yang mau bertanya? Oh ya, ini helium. Kok ada helium, Bu? Ini ya, helium ini dari konfigurasi dari 1s2. Helium itu nomor atomnya 2, konfigurasi adalah 1s2. Jadi boleh kita gunakan konfigurasi helium untuk mempersingkat konfigurasi. Jadi ini sama saja maksudnya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, bagaimana cara pengisian orbitalnya? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk orbital S ini sudah penuh dengan 2 elektron, jadi satu atas, satu ke bawah. Sekarang kita lihat ini untuk orbital P-nya. Untuk orbital P ini hanya diisi 3 elektron. Nah, maksudnya yang tadi Ibu jelaskan, kamu lihat di sini. 3 elektron ini cara ngisinya jangan sembarangan, tapi ikuti aturan Han. Ya, menurut Han, isi dulu setiap kotak ini dengan tanda panah ke atas. Jadi ke atas, ke atas. Ini apa ke bawah? Nah, kalau kamu tulis seperti ini, maka konfigurasi seperti ini akan menyebabkan nanti ikatannya kurang stabil. Atau seperti ini, di orbital P-nya, kamu mengisi elektronnya satu ke atas, satu ke bawah. Sudah berpasangan dengan ini. Ini sudah berpasangan, sedangkan orbital yang ketiga ini masih kosong. Ini juga kurang stabil. Yang benar, yang pas menurut kaidah Han adalah 1 P2 P3. Jadi semuanya mengisi di orbital P dengan arah panah ke atas semua. Kalau seperti ini, kedudukan nanti ikatannya adalah stabil. Oke anak-anak, kita teruskan lagi dengan larangan Pauli. Pauli ini adalah nama orang ya. Jadi menurut Pauli, dalam suatu atom ini tidak boleh terdapat 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum. Kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Ya, masih ingat kan? Pada pertemuan sebelumnya ada 4 bilangan kuantum, utama, azimut, magnetik, dan spin. Yang sama, jika 2 elektron menempati orbital yang sama, maka bilangan kuantum spin 2 elektron harus berbeda. Nih sebagai contohnya, oksigen, pertama-tama kita buat dulu konfigurasinya. Kulit yang paling rendah adalah kulit 1s2, yang berikutnya adalah 2s2, yang berikutnya adalah 2p4. Orbital S ini sudah oke semua, satu ke atas, satu ke bawah karena sudah penuh. Orbital S yang kedua sudah penuh juga, satu ke atas, satu ke bawah.
Nah, yang dimaksud dengan larangan Pauli itu seperti ini. Ya. Nah, 2P4 ini, satu ke atas dulu, P1, satu ke atas, P2, satu ke atas, P3. Ini kan P4. Yang keempatnya dia ngisi lagi ke bawah. Ya, jadi P1, P2, P3, dan P4. Kalau ada P5, berarti ke sini dia. Ke bawah spinnya. Ini P5. Kalau satu lagi ada P6. Satu ke bawah, P6. Di P1, P2, P3 spinnya ke atas, P4, P5, P6 spinnya ke bawah. Masih ingat tidak? Kalau spin ke atas berapa harganya? Ya betul, harga S-nya adalah plus setengah. Yang spinnya ke bawah berapa harganya? Ya betul, min setengah. Ya, kamu bisa lagi buka-buka pelajaran kemarin yang sudah kita bahas. Bilangan kuantum. Oke? Ya. Sekarang kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tabel sistem periodik. Materi ini akan Ibu berikan pada pembelajaran pertemuan berikutnya. Tapi di sini akan Ibu ambil sedikit karena ada hubungan antara konfigurasi elektron dengan tabel sistem periodik. Gimana hubungannya, Bu? Oh, begini hubungannya, Nak, ya. Kamu perhatikan. Ini tabel sistem periodik, ya. Dibuat ini karena tujuannya untuk mempermudah kalian mengetahui sifat-sifat unsur. Unsur ini di alam ini banyak sekali jumlahnya. Ada 110. Ini dibuat waktu 110. Kalau sekarang sudah lebih, Nak, nih, Nak. Tidak lagi 110. Sudah 118 loh ya. Nah, tapi di sini waktu ini dibuat, jumlah yang ditemukan oleh ahli adalah 110. Nah, sini apa arti tabel ini? Nah, ini dijelaskan sebentar. Golongan 1A, nih yang di atas. Kita melihatnya dari atas ke bawah. Golongan 1A, nih unsurnya adalah ada hidrogen, ada litium, natrium, kalium, rubidium, celsium, dan francium. Golongan 2A, nih ke bawah. Golongan 3A, nih ke bawah. Golongan 4A, ke bawah. Golongan 5A, ini ke bawah. Golongan 6A, bawah. Golongan 7A, bawah. Golongan 8A, kita melihatnya dari atas ke bawah. Nah, kalau kamu menghafal ini, kira-kira sanggup enggak? Kalau kamu tuliskan yang termasuk golongan 1A, ini, golongan 8A, ini, kan tentu akan sulit menghafalnya. Oleh karena kalian sudah belajar konfigurasi, maka dengan menguasai penulisan konfigurasi elektron, kalian bisa menentukan di mana letak suatu unsur dalam sistem periodik ini. Ya, kita ambil contoh ini. Apa ini? Nah, litium ya. Litium ini tadi sudah kita buat konfigurasinya, ada angka 3. Berarti angka 3 ini maksudnya nomor atomnya 3. Litium terletak pada golongan berapa? Oh, ini golongan 1A. Ini apa arti angka ini? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menunjukkan jumlah kulit. Di litium, di angka berapa dia? Di angka 2. Berarti litium ini terletak pada periode 1A. Maaf, terbalik. Litium ini terletak pada golongan 1A, periode yang kedua. Sekarang kalium terletak pada golongan berapa? Golongan 1A. Periode keberapa? Oh, periode keempat. Nah, tanpa melihat tabel sistem periodik ini, kalau disuruh kalian menjawab terletak pada periode keberapakah kalium, maka kalian bisa menjawabnya tanpa melihat tabel ini. Caranya menggunakan konfigurasi elektron yang sudah kalian pelajari hari ini. Bisa menggunakan
konfigurasi elektron. Periode atom Bohr bisa juga menggunakan konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Apa bedanya? Kalau Bohr itu menggunakan kulit, ada kulit K, L, M, dan seterusnya. Kalau Aufbau itu memakai subkulit S, P, D, F. Ya, kita lanjutkan. Contoh dari penerapan konfigurasi elektron dengan susu periodik. Kita lihat unsur nomor atom 11. Pertama, kalian buat dulu konfigurasi seperti tadi. Yang paling rendah adalah di 1s, 2s, 2p, dan 3s. Yang mana yang elektron valensinya? Elektron valensi ada yang terletak paling luar. Ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Berarti kulit yang letaknya paling luar adalah di 3s1. Berarti angka 3 ini menunjukkan jumlah kulit. Angka 1 di atas itu menunjukkan golongan. Berarti unsur dengan nomor atom 11 terletak pada periode ketiga, nih, ya, kulit M, dan elektron valensinya ada yang keluar di 3s1 sebanyak 1 elektron. Berarti dia termasuk di golongan 1A. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan yang tabel tadi. Wah, bahwa ini kalau untuk atomnya 11 dia terletak pada periode ketiga golongan 1A. Tidak perlu dihafal, tapi kalian cukup memahami penulisan konfigurasi elektron. Boleh menggunakan atom Bohr, boleh menggunakan Aufbau. Oke, lanjut. Nomor atom gallium, ya. Ini gallium adalah Ga. Nomor atomnya 31. Maka pertama-tama buat dulu konfigurasinya seperti ini. Yang paling rendah, terus. Nah, yang mana nih paling rendah? 1s ya. Yang mana yang terluarnya? Ini perhatikan, ada kulit 3, ada kulit 4. Maka yang paling luar adalah kulit yang keempat. 4s2 dengan 4p1. Berarti kulitnya 4, berarti terletak periode yang keempat. Mana elektron valensinya? Ya, dia ada di S2 dengan di P1. S-nya ada 2, P ada 1. Kalau dijumlahkan dapatnya 3. Berarti kalau nomor atom 31 dalam sistem periodik dia terletak pada periode yang keempat, nih, golongan 3A. Oke, kita teruskan. Contoh nomor 3. Unsur skandium 21. Kita lihat konfigurasinya ini S2 bla 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 bla. Nah, yang mana paling luar? Yang paling luar adalah di 4s2 di 3d1. 4 dengan 3, mana yang paling banyak kulitnya? Tentu kulit yang nomor 4. Berarti dia terletak pada periode yang keempat. Bagaimana golongannya? Golongannya golongan 2, maksudnya 2 di subkulit S, 1 di subkulit D. Di 2 tambah 1 jumlahnya 3. Nih Bu, ngapa ada B Bu? Oh, ini karena dia berada di subkulit S ditambah subkulit D. S ditambah D, dia termasuk golongan B. Kalau S ditambah P, seperti tadi, S tambah P, dia masuk golongan A. Dan terakhir, contoh yang keempat adalah Fe. Nih, mana terakhirnya ini? Yang terakhirnya dia terletak pada, lihat, mana ini? S2, 3S2, 3B6, 4S2, 3D10.
Berarti yang paling luarnya adalah 4S, berarti periode keempat, golongannya S tambah D. 2 tambah 6, 8. S tambah D artinya B. Jadi terletak pada golongan 4B. Oke? Demikianlah anak pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.